Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miliana Amalia Oktavia, Tadris Fisika 6A akan menjelaskan tentang gerak melingkar. Besaran-besaran fisika pada gerak melingkar. Pada gerak melingkar memiliki 3 komponen besaran utama, yaitu periode frekuensi, percepatan sentripetal, posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Pertama, periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran sempurna. Frekuensi adalah jumlah getaran yang dilakukan benda dalam waktu 1 detik. Hubungan antara periode dan frekuensi dinyatakan sebagai T sama dengan 1/2. Selanjutnya, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah kecepatan menuju pusat lingkaran tegak lurus dengan komponen percepatan. Rumus percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat C, dengan AS sama dengan besar kecepatan sentripetal meter per sekon kuadrat, V sama dengan kelajuan linear meter per sekon, R sama dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, posisi sudut. Posisi sudut sebuah tenda dapat dinyatakan dengan koordinat XY. Sekarang tinjau sebuah benda tegar berotasi pada bidang XY terhadap sumbu tetap melewati titik pusat dan tegak lurus bidang gambar. Apabila kita hanya meninjau sebuah partikel benda tegar di titik A yang berjarak tetap R dari titik 0, maka kita dapat menyatakan setiap saat pada koordinat kartesius XY. Akan tetapi, ada cara lain yang lebih mudah untuk menyatakan posisi titik A, yaitu dengan kalimat polar R theta. Selama berotasi besar, X dan Y dalam koordinat kartesius selalu berubah, sedangkan dalam koordinat polar hanya theta yang berubah. Besaran theta disebut posisi sudut yang diukur terhadap sumbu X berputar berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Berdasarkan rumus trigonometri dan Pythagoras dapat dinyatakan hubungan antara koordinat kartesius XY dan koordinat polar R theta sebagai berikut. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tan theta sama dengan Y per R. Selanjutnya, posisi sudut theta dari sudut partikel yang bergerak sepanjang busur lingkaran sebagai S yang berjarak R dari sumbu putarnya memenuhi hubungan theta sama dengan S per R. Theta sama dengan radian atau rad. S sama dengan panjang busur, R sama dengan jari-jari lingkaran. Apabila partikel menempuh satu putaran penuh, berarti lintasan S sama dengan keliling lingkaran, sehingga diperoleh theta sama dengan S per R sama dengan 2pi R per R. Jadi, theta sama dengan 2pi rad. Putaran penuh sama dengan 360 derajat. 2pi rad sama dengan 360 derajat. Jadi, 1 rad sama dengan 360 derajat dibagi 2pi. Pindah ruas ya. Sama dengan 360 dibagi 2 kali pi atau 3,14, jadi 360 per 6,28 sama dengan 57,30. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu rad adalah besar sudut di hadapan suatu busur yang panjangnya sama dengan radius lingkaran. Kecepatan sudut rata-rata omega suatu partikel didefinisikan sebagai laju perubahan posisi sudut delta theta terhadap interval waktu delta t. Omega R sama dengan delta theta per delta t, sama dengan theta 1 dikurangi theta 2 per T2 atau waktu dikurangi T1 waktu pertama awal. Omega R kecepatan sudut atau rad per sekon. Theta sama dengan posisi sudut atau rad, T sama dengan waktu sekon.
Selanjutnya, bagaimana dengan kecepatan sudut sesaat? Kecepatan sudut sesaat kita peroleh dengan membandingkan perubahan waktu yang sangat singkat. Secara matematis, kita tulis omega R sama dengan delta theta per delta T. Jadi, delta T sangat kecil. Kecepatan sudut sesaat, omega, didefinisikan berdasarkan tafsiran geometris sebagai gradien garis singgung kurva posisi sudut terhadap waktu T. Maka kecepatan sudut sesaat omega dapat dinyatakan sebagai omega sama dengan tan beta, percepatan sudut. Percepatan sudut rata-rata didefinisikan AR sebagai laju perubahan kecepatan sudut sesaat omega delta omega terhadap interval waktu. AR sama dengan delta omega per delta T sama dengan omega 2 dikurangi omega 1 per T atau waktu T2 dikurangi T1. Satu percepatan sudut adalah radian per sekon kuadrat atau disingkat radian per sekon kuadrat. Selanjutnya percepatan sudut sesaat. Alfa didefinisikan berdasarkan tafsiran geometris sebagai gradien garis singgung kurva kecepatan sudut terhadap waktu. Jika beta adalah sudut kemiringan garis singgung terhadap sumbu waktu T, maka percepatan sudut dapat dinyatakan sebagai A sama dengan tan beta. Contoh soal. Sebuah roda berputar pada suatu poros yang tetap, sehingga suatu titik pada roda memenuhi persamaan theta T sama dengan 3T sama dengan 2T kuadrat dengan theta dalam radian dan T dalam sekon. Tentukan posisi sudut titik tersebut untuk T sama dengan 2 sekon, T sama dengan 5 sekon. Penyelesaian untuk T sama dengan 2 sekon sama dengan 3T ditambah 2T kuadrat sama dengan T dikali 2 ditambah 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 6 plus 8 sama dengan 14 rad. Selanjutnya, untuk T sama dengan 5 sekon sama dengan 3T sama ditambah 2T kuadrat. 3 dikali 5 ditambah 2 kali 5 kuadrat. 15 ditambah 2 kali 25, 50 sama dengan 65 rad.